Video ini masih dalam misi menertibkan cara menelaah literatur sejak Al-Janadi dan intelektual yang mendekati zamannya. Jadi hal ini menurut saya perlu saya tempuh karena tidak sedikit orang yang cukup kerepotan ternyata memahami historiografi Ba'alawi yang mulai ramai sejak abad ke-8 Hijriah. Bahkan lantaran kerepotan memahaminya, tidak sedikit pula orang yang salah memahami historiografi Ba'alawi hingga menuduh kabilah ini melakukan kecurangan, mencangkok nasab, Said Ali As-Sakran itu mengada-ngada dalam silsilah Ba'alawi, hingga yang terakhir itu kitab-kitab Ba'alawi itu diinterpolasi atau bahkan diubah untuk memperkuat sejarah Ba'alawi. Itu semua tuduhan yang cukup serius yang bagi saya itu berangkat dari tumpukan salah paham. Mari kita mulai. Jangan lupa mampir ke fundraising saya di Traktir. Penelitian ini mengandalkan dukungan dari dermawan yang mengapresiasi kerja-kerja penelitian. Klik linknya di deskripsi. Terima kasih. Pada video sebelumnya yang berjudul memotong kesunyian historis 550 tahun menjadi 380, saya itu berusaha memberikan prolog awal untuk menjawab pertanyaan penting, bisa atau enggak sih reportase Al-Janadi, penulis As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk itu kita pakai untuk memotong kesunyian historis Ba'alawi dari 550 menjadi 380. Saya menjelaskan ini lebih awal karena pendukung pembatal nasab Ba'alawi itu menilai Al-Janadi sebagai tokoh yang ceroboh dalam merekam peristiwa historis. Dia itu kan cuma sejarawan dan As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk itu cuman kitab sejarah, bukan kitab nasab. Jadi agak kurang bisa diandalkan gitu atau tidak muktamad. Alasannya karena menurut mereka ilmu sejarah atau penulis sejarah itu biasanya meriwayatkan dalam kitabnya tentang nasab tokoh yang hanya berdasarkan pengakuannya saja tanpa terlalu menuntut kesahihan dari pengakuan itu. Jadi benar tidaknya nasab tokoh tersebut maka dibuktikan dalam kitab-kitab nasab. Ini tumpukan salah paham pertama dari para pembatal Ba'alawi, yaitu tuduhan atau kesalahpahaman bahwa ilmu sejarah seperti kredensinya Al-Janadi ibarat SSD atau flash disk kosong yang asal menampung informasi yang ia dapati tanpa memfilternya dengan antivirus, atau asal-asalan menerima kabar tanpa ia verifikasi apakah informasi ini bohong atau tidak. Tuduhan semacam ini bagi saya cukup melanggar pakem ilmiah yang secara badihi atau aksiomatik dan juga akademik itu diketahui umum bahwa ilmu hadis, ilmu nasab, dan ilmu sejarah itu saling berbagi informasi satu sama lain. Penjelasannya begini, seperti faedah yang diberikan Nasrullah bin Muhammad Asy-Syaibani, seorang penyair, sejarawan sekaligus wazir abad ke-7 Hijriah, sebagaimana termaktub dalam kitab Masalikul Absar fi Mamalikil Amsar juz 12 halaman 293, wa tarikhu ma'adun ma'nawiyun yu'idul a'sara wa qad salafat wa yunshiru ahlaha wa qad dhahabat atharuhum ma'ifat wa yastafidu bihi uqulu tajaribi man kana ghirun. Sejarah itu pantulan maknawi dari peristiwa besar di masa lalu. Orang-orangnya telah tiada, namun jejak-jejak historisnya itu masih terasa supaya jadi pelajaran bagi akal yang tidak berbudi yang memerlukan panduan di dalam hidupnya. Artinya semakin banyak sejarah yang dikumpulkan, semakin banyak yang bisa dipelajari manusia. Walau la tarikhu la jahilatil ansab walam ya'lamil insanu anna aslahu min turab wa kadzalika law la tarikhu lama tatid dual bi mauti zu'amaiha wa amiya anil awakhiri hala qudamaiha walam takhutta ilman bima tadawalatu fil ardi min hawadisi samaiha. Andaikan tidak ada sejarah, maka nasab atau silsilah itu tidak akan ada. Andaikan tidak ada sejarah, manusia juga tidak akan mengerti bahwa asal muasalnya itu dari tanah biasa. Andaikan tidak ada sejarah, sebuah negara akan musnah bersama kematian para pembesarnya. Andaikan tidak ada sejarah, manusia akan buta pada para pendahulunya. Andaikan tidak ada sejarah yang ditulis mereka, maka tidak akan ada informasi dari langit yang beredar di bumi kita. Garis bawahi kalimat ini ya. Andaikan tidak ada ilmu sejarah, maka ilmu nasab dan silsilah itu tidak ada artinya. Karena silsilah nasab hanya berisi nama-nama seperti Ahmad bin Zaid bin Umar, sekadar contoh. Jika tanpa sejarah, mungkinkah ahli nasab mengetahui benarkah Umar kakeknya Ahmad, dia punya anak bernama Zaid, dan Zaid adalah bapaknya Ahmad. Atas dasar itulah, sejarah berada di atas ilmu nasab, dan ilmu nasab itu mutlak memerlukan sejarah untuk tafsil atau perincian-perincian. Sejarah juga berada di atas ilmu hadis dalam konteks isnad ya, dan kitab-kitab hadis itu mutlak memerlukan sejarah untuk mengetahui seberapa thikoh, seberapa dobit, dan seberapa bisa diandalkan rijal-rijal yang membawa hadis di atas pundak-pundaknya. Maka sejarah itu kan sebenarnya usul ya atau akarnya, sementara nasab dan juga hadis, ilmu hadis itu kan furuknya atau rantingnya. Di mana-mana ranting itu tumbuh di atas akar, bukan sebaliknya. Makanya klaim bahwa sejarah hanya menulis asal nasab seseorang berdasarkan pengakuan tanpa divalidasi kebenarannya, dan untuk membuktikan kebenaran nasab tersebut harus memakai kitab nasab. Sebenarnya itu logika terbalik yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin akar itu tumbuh di atas ranting
dan bagaimana kita bisa mengambil faedah dari sebuah ranting sambil menepis kontribusi akar. Memangnya kitab nasab itu ditulis dari referensi apa coba? Ya dari kitab sejarah. Memangnya ilmu hadis itu menilai sebuah riwayat seseorang sebagai ahad, hasan, sahih itu berdasarkan apa? Ya dari sejarah juga. Kalau sejarah dianggap tidak muktamad dan tidak ada artinya, karena menurut mereka kan tidak terlalu mementingkan kesahihan informasi yang ia terima, lantas nasab itu mau ditulis dan dibenarkan berdasarkan apa coba? Padahal nasab itu kan menertibkan nama-nama berdasarkan kitab sejarah. Benar bahwa ilmu nasab dan ilmu hadis itu memiliki standarnya sendiri dalam menelaah sejarah. Ilmu nasab itu kan fokus pada kompilasi nama-nama berdasarkan hubungan biologis, seperti saudara, keluarga, kerabat persepupuan, dan macam-macam. Jadi informasi dari sejarah itu ditertibkan oleh ilmu nasab, diklasifikasi sebagai ini ayah, ini anak, ini cucu, ini kakek, ini buyut, ini misananya, ini minduanya, dan seterusnya. Sedangkan ilmu hadis itu fokus pada hal seberapa dipercaya orang tersebut, seberapa kuat ingatannya, seberapa wirai yang menjaga dari dosa kecil sekalipun, dan seberapa masuk akal pertemuan dua orang yang mengklaim mendapatkan sebuah hadis. Maksudnya benar-benar semasa sesuai klaimnya bahwa yang mendengar langsung atau dikabarkan atau cuma lewat tulisan dan atau lainnya, yang intinya itu ilmu hadis memakai sejarah untuk satu tujuan. Seberapa persis ucapannya dengan ucapan Nabi jika dikonfrontasi dengan transmisi atau isnad yang lain. Jadi ini udah clear ya kalau kitab nasab dan juga kitab hadis itu ditulis berdasarkan informasi dari kitab-kitab sejarah. Tidak mungkin kitab sejarah itu tidak dipakai gitu. Mustahil kitab nasab itu disusun tanpa sumbangsi kitab sejarah, itu agak mustahil gitu. Dan dari segi pembagiannya, kitab sejarah itu terbagi menjadi 3 genre, yaitu genre sejarah umum, genre sirah, genre tobakot, dan kitab as-suluk fi tabaqatul ulama wal muluk itu kitab sejarah bergenre tobakot. Tepat di sini saya mau menyajikan sebuah kesimpulan bahwa kitab sejarah bergenre tobakot yang diproduksi oleh Al-Janadi itu bisa diandalkan karena sesuai dengan kaidah tadi. Andaikan tidak ada ilmu sejarah, maka nasab itu tidak akan bisa dimengerti sedang menulis siapa. Pertanyaannya, perlukah Al-Janadi menyadarkan informasinya lewat sanad sejarah atau sanad historis? Tentu saja perlu, karena tanpa isnad kan Al-Janadi bisa berkata sesukanya tanpa dasar. Dan di dalam as-suluk, sebagaimana diakui oleh Al-Janadi sendiri, minimal itu ada 3 referensi yang dia pakai untuk mengompilasi intelektual Yaman dari masing-masing tabaqat di dalam as-suluk itu, yaitu kitab Ibn Samurah, notasi kitab Ibn Samurah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Umar Al-Himyari, dan notasi sekaligus tarikh Yaman yang ditulis oleh Qadi Ahmad Al-Hamdani. Lantas jika Anda masih tidak percaya bahwa as-suluk itu bisa dipakai untuk referensi, mari saya buktikan untuk kali ketiga betapa muktabar dan muktamad kitab as-suluk lewat pengakuan ulama setelahnya. Ulama itu ialah Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Ibn Hajar itu kan selain dikenal sebagai pakar fikih dalam mazhab Sunni Syafi'i, dia juga dikenal sebagai Qadil Qudat atau hakim agung yang juga seorang muhadis. Hadis itu kan punya standar yang lebih ketat daripada kitab nasab ya. Karena lebih ketat, selayaknya seorang ahli hadis, Ibn Hajar itu pasti cerigis dalam urusan riwayat dan sangat kritis juga untuk urusan informasi yang dia dapatkan. Nah, jika reportase Al-Janadi itu tidak bisa diandalkan seperti klaim orang-orang yang ngotot bahwa nasab Alawi itu tidak nyambung ke Rasulullah hanya karena Al-Janadi mengakui nasab mereka, apakah hal yang sama juga dirasakan atau dinilai oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani? Maksudnya apakah Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu melihat kitab as-suluk karya Al-Janadi itu sebagai karya orang bodoh dalam menulis sebuah reportase, sehingga reportasenya itu tidak bisa dijadikan rujukan? Perlu diketahui Al-Janadi itu wafat tahun 732 Hijriah, sedangkan Imam Ibn Hajar itu wafat sekitar tahun 852 Hijriah. Jadi kira-kira setelah 41 tahun Al-Janadi wafat, Imam Ibn Hajar itu lahir ke dunia pada tahun 773 Hijriah. Harus diakui ya, Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu intelektual yang paling dekat dengan masa Al-Janadi untuk membuktikan klaim para pembatal Ba'alawi tadi ya. Apakah benar-benar Al-Janadi itu atau as-suluk itu bisa diandalkan atau tidak? Namun faktanya, hal seperti itu tidak bisa kita dapatkan. Dalam Tafsirul Muntabih halaman 164, kala mereportase 3 tokoh ulama asal Ba'dan, yaitu Ibrahim bin Abi Imran, Yakub bin Ahmad, dan Muhammad bin Salim, Imam Ibn Hajar itu berkata seperti ini, Fuqaha min ahli Yaman tarud jamalahum Al-Janadi fi tarikhihi. Ketiga orang itu adalah pakar atau intelektual dari Yaman. Biografi mereka direportase oleh Al-Janadi di dalam kitab tarikhnya. Benarkah Al-Janadi yang dimaksud Imam Ibn Hajar ini adalah Al-Janadi penulis as-suluk fi tabaqatul ulama wal muluk? Dalam as-suluk juz 1 halaman 250, minhum Yakub bin Ahmad tafaqqaha bi Ibrahim ibn Abi Imran asna alaihi jami'an Ibnu Samurah sana'an mardiyah. Di antara intelektual Yaman ialah Yakub bin Ahmad yang belajar fikih kepada Ibrahim bin Abi Imran. Ibn Samurah, kata Al-Janadi, memuji kedua orang itu sekaligus dengan setulus-tulusnya pujian. Pertanyaannya, jika reportase Al-Janadi tidak bisa diandalkan,
Kenapa Imam Ibn Hajar Asqalani memakai kitabnya sebagai referensi? Ibn Samurah itu tentu saja sezaman dengan Yakub bin Ahmad dan Ibrahim bin Abi Imran. Tapi kenapa Imam Ibn Hajar malah merujuk Al-Janadi kala menjelaskan biografi kedua orang itu? Padahal Al-Janadi itu tidak sezaman dengan kedua tokoh asal Ba'dan tersebut. Kedua nama tokoh tadi itu berada di satu halaman As-Suluk, yaitu juz 1 halaman 250. Namun Muhammad bin Salman, tokoh terakhir yang disebutkan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, berada di juz yang sama namun halamannya berbeda, yaitu 242. Wa minhum Abu Abdillah Muhammad bin Salim bin Abdillah bin Muhammad bin Salim bin Yazid Asy-Sya'bi wa qad yuqalu Yazidi nisbatun ila jaddihil mazkur ila anqal asna Ibnu Samurah ala jama'atin minhum. Di antara intelektual Yaman ialah Abu Abdillah Muhammad bin Salim Asy-Sya'bi dari kabilah Banil Imam, dan Ibnu Samurah itu memuji keturunan kabilah ini. Lagi ya, jika Muhammad bin Salim itu sezaman dengan Ibnu Samurah, kenapa Imam Ibnu Hajar itu justru merujuk Al-Janadi, bukan Ibnu Samurah? Dan jika reportase Al-Janadi tidak bisa diandalkan, kenapa untuk kali kedua Imam Ibnu Hajar itu memakai reportasenya? Jawaban dari pertanyaan itu sangat sederhana. Reportase Al-Janadi memiliki sanad yang reliable atau bisa diandalkan. Terus yang kedua, Al-Janadi bukan orang bodoh yang asal-asalan menerima informasi historis. Itulah kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam banyak kitabnya itu merujuk Al-Janadi. Dan perlu diketahui, saya ulang lagi, Imam Ibn Hajar itu pakar hadis yang sangat teliti untuk urusan riwayat. Maka ketika Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memakai referensi As-Suluk, tentu saja hal ini menunjukkan betapa bisa diandalkannya As-Suluk karya Al-Janadi. Maka tepat di sini dugaan dari orang-orang yang membatalkan nasabah Alawi kala meragukan Al-Janadi sebagai sumber yang bisa diandalkan itu udah terjungkal tuh. Saya Rumah Labas, ini Bapak Ngantor, sampai jumpa.